aktivitas kita sehari-hari, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salam dan salam Taruka selalu kita sampaikan sehari kami kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah masih semangat untuk belajar matematika? Masih, tapi jawabannya tidak seperti orang yang tidak semangat. Bagaimana? Masih semangat belajar matematika? Masih. Oke, jadi dalam pembelajaran matematika semangatnya kalau bisa lebih ditingkatkan daripada belajar yang lain. Kalau bisa ya. Kalau tidak berarti tidak usah sekalian. Oke, anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa agar pembelajaran kita hari ini dan seterusnya itu bisa lebih dimudahkan ya, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa kita pahami, dan paling penting apa yang kita pelajari itu, apa yang kita lakukan itu sebagai suatu amal ibadah. Oke, mengawali kegiatan pembelajaran, ketua kelas bahkan diikuti temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kalau segala sesuatunya kita awali dengan doa, pastinya apa yang kita bayangkan nanti ketika proses pembelajaran itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait materi persamaan kuadrat. Tetapi terlebih dahulu kita akan melakukan absensi dulu untuk mengetahui siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Di kelas ini jumlah siswanya ada berapa orang? 15. Yang hadir hari ini ada berapa orang? 15. Berarti yang tidak hadir? 4. Ada 4. Ada keterangan tidak yang tidak hadir? Alisa sakit. Kemudian? Viral ini sudah sampai minggu ke-6 berarti 1 bulan lebih. Ya, ada kabar ya? Nah, kita doakan sama-sama supaya dia masih tetap sehat. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang persamaan kuadrat, Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan LKPD, di mana pembahasan LKPD nanti kita akan membagi di dalam beberapa kelompok. Di dalam beberapa kelompok itu kalian akan melakukan aktivitas-aktivitas terkait LKPD yang sudah dibuat. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam pembentukan kelompok dan pembahasan LKPD, Bapak akan mengingatkan kembali tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian mampu mengidentifikasi tentang bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bicara tentang persamaan kuadrat, di pertemuan kemarin kalian kan sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat tidak definisi tentang persamaan kuadrat? Ada yang masih ingat tidak? Ada? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang
membuat variabel dan memiliki nilai pangkat tertinggi bernilai 2. Nah, hati-hati. Ini adalah materi dasar, konsep dasar yang akan kalian dapatkan nanti ketika kalian duduk di kelas 10, kelas 11, kelas 12 tingkat SMA. Jadi, ingat persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang membuat variabel dan memiliki pangkat tertinggi 2. Pertanyaannya, kalau pangkat tertingginya 1, apakah masuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat? Tidak. Berarti dia masuk kategori bentuk aljabar. Iya, bentuk aljabar. Ingat, keterkaitan antara materi aljabar dan persamaan kuadrat ini sangat erat. Yang membedakan itu persamaan kuadrat memiliki pangkat tertinggi 2. Kemudian, lanjut. Untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ingat, ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita lanjut. Nah, di sini tadi sempat disebutkan bahwa persamaan kuadrat itu memiliki pangkat tertinggi 2. Kalau pangkat tertingginya itu kurang dari 2, berarti dia masuk ke dalam operasi aljabar. Nah, pertanyaannya, apa bedanya antara persamaan kuadrat dengan operasi aljabar? Apa bedanya? Operasi aljabar dia mencari faktor, sedangkan persamaan kuadrat mencari akar-akar penyelesaian. Tapi ingat, sebelum menentukan akar-akar penyelesaian, bentuk persamaan kuadrat diubah dulu ke dalam bentuk perkalian faktor, sehingga keterkaitan atau hubungan antara bentuk aljabar dengan persamaan kuadrat ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian lanjut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, di mana kita ketahui bersama bahwa di pertemuan kemarin sudah dijelaskan persamaan kuadrat itu memiliki 3 cara. Memiliki 3 cara dalam menentukan nilai akar-akarnya. Yaitu cara yang pertama apa? Pembahasan. Yang kedua apa? Melengkapkan kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga apa? Rumus kuadratik atau yang sering kita sebut sebagai rumus ABC. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang poin yang pertama, yaitu dengan pemfaktoran atau memfaktorkan. Oke, bisa lanjut. Nah, perlu kalian ketahui, dalam menyelesaikan bentuk pemfaktoran, bentuk persamaan kuadrat itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 4 sifat bentuk umum, di mana dalam bentuk umumnya persamaan kuadrat itu, ingat, nilai A-nya itu sama dengan 1, kemudian nilai A-nya tidak sama dengan 1, kemudian nilai C sama dengan 0, dan nilai D sama dengan 0. Hari ini kita fokus hanya membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, jadi untuk penyelesaian soal-soal terkait cara pemfaktoran, masih ingat dengan cara yang kemarin? Masih ingat? Masih. Oke, coba kita lanjut ke dalam contoh soal. Coba saya tulis dulu. Nah, lanjut. Latihan sama lagi. Oke, nah ini. Di sini sebelum kita masuk ke dalam LKPD yang dikerja secara berkelompok, saya coba mengingatkan kembali kepada kalian tentang cara menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini coba kita ambil contoh soal yang pertama sebelum kita masuk ke LKPD. Di situ, di slide, diketahui bentuknya adalah X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Pertanyaannya di sini adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita menggunakan konsep surat.
konsep sederhana yang kemana? Di mana dalam menentukan nilai akar-akarnya kita menggunakan konsep pengfaktoran. Di mana sifat pengfaktoran yang dimaksud adalah ketika nilai P ditambah Q itu sama dengan B, sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan C. Berarti untuk menyelesaikan ini, coba kita buat langkah-langkahnya. X pangkat 2 negatif 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai. Tapi ingat, tentukan dulu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Ingat, itu konsep dasarnya ya. Tulis dulu nilai diketahui. Pada persamaan kuadrat ini diketahui nilai A sama dengan berapa? 1. Nilai A sama dengan 1. Nilai B sama dengan berapa? 5. Negatif 5. Kemudian nilai C sama dengan berapa? 6. Positif 6. Nah, sekarang kalau kita melihat konsep penyelesaian dengan cara pengfaktoran, di mana nilai P ditambah Q sama dengan B dan nilai P dan Q sama dengan C, maka langkah penyelesaiannya bisa kita buat sederhana. Ketika dijumlahkan dia mendapatkan nilai B negatif 5 atau B, sedangkan dikalikan dia mendapat nilai C. C berapa? Nah, sekarang coba kalian tentukan. Kalian Tambah 1 sama kali 6 kali 1. berapa? 5 tambah 1. Berapa? Ini Min 2 tambah min 3. Min 2 tambah min 3. Min 2 ditambah dengan min 3. 3 kali 2. Kemudian min 2 gitu ya. Negatif 2 dikali dengan negatif 3. Sekarang coba kita buktikan. Negatif 2 ditambah negatif 3 apakah negatif 5? Ya. Negatif 2 dikali negatif 3 apakah positif 6? Ya. Ya, negatif kali negatif Positif. Berarti bisa kita gunakan bahwa nilai P adalah negatif 2 dan nilai Q sampai dengan negatif 3. Maka dengan model pembuktian seperti ini kita tuangkan ke dalam pengfaktoran. Berarti penulisan begini. X dikurang 2 kemudian dikalikan dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini langkah yang kita gunakan untuk menentukan penyelesaian. Langkah yang kedua, kita buat ke dalam masing-masing faktor. Berarti X dikurang 2 sama dengan 0. Atau begitu ya, X dikurang 3 sama dengan 0. Kita selesaikan masing-masing. X sama dengan negatif 2 berarti 0. Ingat, kalau nilai bersifat negatif atau bersifat positif ketika dia pindah ruas, maka sifatnya ikut berubah. Berarti 0 turun 0. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Iya? Iya tidak? Iya. Kemudian sama dengan yang di sebelahnya, X sama dengan 0. Positif 3, berarti X sama dengan 3. Nah, akar-akar dari penyelesaian yang dimaksud adalah X satunya adalah 2 dan X yang kedua adalah positif 3. Oke, jadi anak sekalian, ini adalah gambaran tentang apa? Cara menyelesaikan atau menentukan nilai akar dengan cara pengfaktoran. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kelompok dan membahas tentang RKB, apakah ada yang ditanyakan dari contoh ini? Sudah jelas? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau contohnya sudah jelas, sekarang kita pembagian kelompok. Sekarang, karena kalian sudah duduk di dalam kelompok masing-masing, saya akan bagikan LKPD yang akan saya bahas secara bersama-sama. Di situ perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk latihan soal angka rumah 1 itu tidak perlu juga, langsung saja dikejar angka Romawi 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Untuk waktu pengerjaan LKPD, Bapak akan mengambil dua bentuk penilaian terhadap materi kita sekalian. Yang pertama kerja kelompok, kemudian yang ketiga keaktifan dari masing-masing anggota kelompok.
Waktu kalian adalah 25 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Biasakan untuk memperhatikan atau ya tidak. Itu gunanya di kelompok seperti ini. Ketika ada kesulitan, kalian diskusi. Perhatikan, semua kelompok silakan menghadap ke depan. Waktu pekerjaan LKPD sudah selesai. Soal nomor 1 untuk kelompok 1, soal nomor 2 untuk kelompok 2, dan soal nomor 3 untuk kelompok 3. Atau kita tampilkan secara keseluruhan. Jadi tiga-tiganya dibahas masing-masing kelompok. Tujuannya kalau kita tampilkan semua agar kalian bisa saling mengkoreksi, bisa saling melihat mana cara yang lebih mudah dalam menyelesaikan soal. Karena tidak tertutup kemungkinan dari tiga kelompok yang ada ini pengerjaannya itu pasti ada yang beda. Oke, kalau begitu kita fokus ke soal nomor 1 dulu. Untuk nomor 1, angka Romawi 2 ya. Angka Romawi 2. Silakan kelompok 1 tentukan jawabannya untuk poin 1 dan 2. Untuk angka Romawi 2, soal angka Romawi 2, soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian untuk kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 3, 1. Sekarang kita pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1. Di akhir pembelajaran kita kan sudah selesai membahas KPD. Nah, sekarang kita masih ada satu langkah pembelajaran lagi, yaitu menyelesaikan soal tes formatif. Tujuannya di situ adalah untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian terkait tentang materi persamaan kuadrat yang diselesaikan dengan kelompok. Tenang, soal ini jawabannya cuma ada 5 soal dalam bentuk PG yang ganda. Sekarang kita lihat orang bau ini kompo. Oke. Silakan, soalnya ada 5 nomor bentuk pilihan ganda.
Silakan diselesaikan waktu pengerjaan 15 menit. Untuk pengerjaan silakan langsung. Di bulat boleh, disilang juga boleh. Di opsinya ya. Oke, itu sama. Silakan. Itu sama. Jangan lupa tulis nama ya. Di bagian atas. Ada yang sudah selesai? Belum? Melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Ya? Rumus kuadratik. Nah, jadi tadi sudah kita simpulkan tentang kegiatan pelajaran kita. Jadi Bapak ingatkan kembali bahwa persamaan kuadrat ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan kita, dengan permasalahan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hubungan antara matematika dengan aktivitas kita itu sangat erat. Ada kaitannya dengan konsep matematika. Jadi Bapak harapkan kedepannya kalian tetap meningkatkan minat belajar kalian dalam belajar matematika. Bertanya latihan dan pastinya waktu belajar di rumah itu tetap diluangkan. Jangan sibuk dengan main HP, kalian juga sibuk